Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak dan para pecinta ilmu biologi, kita bertemu kembali. Dan kali ini kita masih mempelajari tentang Kingdom Animalia atau dunia hewan. Dan fokus kita kali ini adalah pada dua film, yaitu film Annelida dan film Mollusca. Apa itu Annelida dan apa itu Mollusca? Ikuti dan saksikan serta perhatikan tayangan-tayangan berikut ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Film Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani, Annulus, artinya gelang atau segmen. Jadi, Annelida adalah cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen. Disebut juga cacing cincin atau cacing gelang. Ciri-ciri Annelida. Annelida termasuk hewan Tripoblastic Coelomata. Tubuhnya memanjang, tampak adanya segmen-segmen tersusun seperti cincin. Tiap-tiap segmen bersifat metamerik. Tiap segmen mengandung alat ekskresi, reproduksi, otot, pembuluh darah, dan sebagainya. Mulut terdapat pada bagian anterior dan anus pada bagian posterior. Sistem peredaran darahnya termasuk peredaran darah tertutup, kemudian memiliki sistem saraf tangga tali. Alat ekskresi disebut nefridium. Pernafasan dilakukan melalui seluruh permukaan tubuhnya. Annelida bersifat hermafrodit, tetapi ada juga yang bersifat gonokoris atau alat kelamin jantan dan betinanya. Klasifikasi Annelida. Annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas Polychaeta, yang kedua Oligochaeta, kemudian yang ketiga Hirudinea. Selanjutnya kita bahas kelas yang pertama, Polychaeta. Polychaeta memiliki rambut atau seta yang banyak. Habitatnya di laut. Panjang tubuhnya antara 5 sampai 10 cm. Diameternya 2 sampai 10 mm. Warna tubuh beraneka ragam, misalnya merah, hijau, dan lain-lain. Tiap segmen terdapat seta dan sepasang parapodia atau kaki berdaging yang berfungsi sebagai alat gerak. Cacing ini bersifat gonokoris. Reproduksinya secara seksual, telur yang dibuahi tumbuh menjadi larva trokofor. Selanjutnya tumbuh menjadi cacing dewasa. Contohnya adalah Eunis viridis atau cacing palolo, Lycidis oele atau cacing wawo. Cacing palolo banyak ditemukan di Kepulauan Fiji dan Samoa, dan cacing wawo banyak ditemukan di Maluku. Kedua cacing ini dapat dikonsumsi. Kemudian Nereis virens dan Arenicola. Kita lanjutkan kelas Oligochaeta. Oligochaeta adalah cacing bersegmen yang memiliki chaeta atau rambut, tetapi sedikit. Cacing tanah merupakan contoh yang sudah kita kenal sehari-hari. Habitatnya di tanah dan di air tawar. Cacing tanah tidak memiliki parapodia. Cacing tanah memiliki 15 sampai 200 segmen. Pada segmen ke-32 sampai ke-37 terdapat klitelium. Klitelium berupa penebalan kulit dan mengandung kelenjar. Cacing tanah memiliki daya regenerasi yang tinggi. Cacing tanah bereproduksi secara seksual. Fertilisasi terjadi dengan perkawinan silang, meskipun bersifat hermafrodit. Sperma akan diterima oleh klitelium cacing pasangannya. Klitelium akan mengeluarkan mukosa dan membentuk kokon.
Sperma bergerak menuju ke alat reproduksi betina dan disimpan di dalam reseptakel. Telur yang dibuahi akan masuk ke dalam kokon. Kemudian, kokon bersama telur akan keluar dan menetas menjadi individu. Contohnya adalah Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Kemudian, Perithema atau cacing merah dan Tubifax atau cacing rambut. Kelas Hirudine. Hirudine adalah kelompok lintah. Habitatnya di air tawar, air laut, dan di daratan. Tubuh lintah berbentuk pipih dan tertutup oleh kutikula. Hewan ini memiliki dua alat isap, satu di ujung anterior dan satunya lagi di ujung posterior. Lintah hidup sebagai ektoparasit temporer, yaitu menempel pada manusia atau mamalia lainnya untuk menghisap darah. Contohnya adalah lintah atau Hirudo medicinalis. Kemudian pacet atau Haemadipsa zeylanica. Peranan Annelida. Yang pertama, cacing wawo dan cacing palolo dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, cacing tanah dapat membantu menyuburkan tanah dan dapat dijadikan makanan hewan ternak. Dan yang ketiga, lintah digunakan untuk terapi melancarkan peredaran darah dan mencegah penyumbatan. Filum Mollusca. Mollusca adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Filum Mollusca diklasifikasikan berdasarkan struktur kaki, cangkang, mantel, insang, simetri tubuh, dan sistem saraf. Mollusca memiliki tubuh yang lunak, simetrinya bilateral, dan tidak bersegmen. Mollusca bersifat kosmopolit, artinya dijumpai di berbagai tempat, yaitu di darat, air tawar, air laut, di daerah panas, sampai di daerah dingin. Mollusca memiliki sistem pencernaan, peredaran darah, ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Semua alat-alat tersebut diselubungi oleh mantel yang dibuat oleh jaringan khusus. Klasifikasi Mollusca. Yang pertama, Amphineura. Kedua, Gastropoda. Ketiga, Pelecypoda. Yang keempat, Scapopoda. Dan yang kelima, kelas Cephalopoda. Kita bahas yang kelas pertama, yaitu Amphineura. Tubuhnya bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Memiliki cangkang dari kepingan kapur, dan habitatnya di laut. Pada bagian kepala terdapat mulut yang dilengkapi radula, yaitu semacam lidah parut, tidak memiliki tentakel dan mata, tetapi memiliki kaki yang pipih. Amphineura bereproduksi secara seksual. Zigot menghasilkan larva yang disebut trokofor. Contohnya adalah Tonicella lineata atau kiton. Kelas Gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Yunani, gastros artinya perut dan podos artinya kaki. Gastropoda adalah hewan-hewan yang perutnya sebagai kaki. Cara berjalannya adalah otot perut berkontraksi secara bergelombang dari depan ke belakang sambil mengeluarkan lendir. Habitatnya di darat, air tawar, dan air laut. Kebanyakan tubuhnya memiliki cangkang yang umumnya berbentuk kerucut dan berpilin. Gastropoda termasuk hewan herbivora. Alat pencernaannya berupa mulut dengan lidah radula, gigi rahang, kerongkongan, kelenjar ludah, tembolok, lambung, kelenjar pencernaan, usus, dan anus. Alat ekskresi berupa nefridia, dan saluran ureternya terletak di dekat anus. Pusat saraf memiliki sepasang ganglion dan 4 tonjolan ganglion. Contohnya yang pertama adalah Acacia fulica atau bekicot, 2 vaginula atau siput telanjang,
dan Limnea sp. Kelas Pelesifoda. Dinamakan Pelesifoda karena memiliki kaki yang pipih. Kelas ini juga disebut Lamellibranchiata karena memiliki insang berupa lembaran yang berlapis-lapis. Dan juga dinamakan Bivalvia karena memiliki dua belah cangkang. Pelesipoda memiliki cangkang tiga lapis, yaitu yang pertama periostracum, merupakan lapisan terluar, tersusun dari zat tanduk atau sitin, dan berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, prismatik, terdiri atas kristal CaCO3 berbentuk prisma. 3. Nacreas, merupakan lapisan terdalam dan tersusun atas kristal CaCO3 yang halus dan merupakan lapisan mutiara. Pelesipoda memiliki alat statosista atau alat keseimbangan yang terletak pada ganglion pedal. Pelesipoda bersifat gonokoris dan reproduksinya dengan cara seksual. Hasil pembuahan membentuk zigot dan tumbuh menjadi larva yang disebut glossidium dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah Mytilus viridis atau kerang hijau, Ostrea sp atau tiram. Kelas Scapopoda. Scapopoda habitatnya di laut pada pantai yang berlumpur. Cangkangnya berbentuk terompet, ujung cangkang memiliki lubang dan mantel. Contohnya Siponodentalium. Kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah hewan yang memiliki kaki di kepala. Habitatnya di laut. Hewan ini tidak memiliki cangkang. Ada yang memiliki cangkang yaitu Nautilus. Di bagian kepala terdapat 8 kaki misalnya gurita atau 10 kaki misalnya cumi-cumi yang telah mengalami modifikasi menjadi lengan atau tentakel. Dua lengan tentakel berfungsi sebagai penghisap dan sisanya berfungsi sebagai lengan. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata tanpa kelopak mata. Cephalopoda dapat berubah warna secara cepat seperti bunglon. Cephalopoda memiliki cairan tinta yang tersimpan di dalam kantong tinta. Cairan tinta disemprotkan bila ada musuh yang mendekat. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sistem saraf memiliki 7 ganglion, yaitu ganglion cerebral, pedal, visceral, suprabucalis, intrabucalis, stellata, dan optis. Semuanya terdapat di kepala. Contohnya adalah Loligo indica atau cumi-cumi, Octopus sp atau gurita, Nautilus pompilus. Nautilus pompilus merupakan cephalopoda yang memiliki cangkang. Peranan moluska. 1. Sebagai bahan makanan sumber protein hewani, antara lain kerang, cumi-cumi, sotong, siput air, dan lain-lain. Yang kedua, menghasilkan mutiara, yaitu pada kelas Pelesipoda. 3. Cangkangnya dapat digunakan sebagai hiasan. Dan yang keempat, hancuran cangkang dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan makanan burung peliharaan. Moluska yang merugikan, Achatina fulica atau bekicot, menjadi hama tanaman. Yang kedua, limnea atau siput air, menjadi perantara atau vektor penyakit cacing hati. 3. Pteridonavalis, merusak kayu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.